Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Saya punya proposal mini ya untuk Prabowo tahun 2029 itu pasangannya itu cari presiden yang pinter ya. Jangan presiden yang bodoh ya. Iya, wakil presiden maksudnya. Nanti tahun 2029 kan Prabowo misalnya nyalonkan presiden, cari wakil presiden yang bisa mengangkat elektabilitasnya itu dengan cara yang elegan gitu loh. Misalnya ya saya usulkan Cinta Laura gitu ya. Ya mungkin ada problematik di kalangan kelompok-kelompok Islam tertentu ya, tetapi kalau kita lihat dia kan Cinta Laura tuh ekspresif ya, punya kekuatan naratif yang yang meyakinkan, di samping wawasannya luas karena dia memang jebolan dari Columbia University. Itu satu universitas bergengsi itu di Amerika. Jadi kalau Prabowo sebagai incumbent mencalonkan diri lagi tahun 2009 dan wakil presidennya adalah Cinta Laura yang orang Betawi itu, wah mantap itu. Ya kan? Gimana menurut penonton? Jadi supaya seger gitu loh. Dari kalangan artis kan DPR itu anggota DPR itu kan ada yang artis seperti Ahmad Dhani, terus sama Ulan Jamilah ya kan, dan siapa lagi itu, banyak itu kan, Desi Ratnasari kan, bisa orang-orang pintar sebenarnya artis-artis sekarang. Calon direkrut aja jadi calon wakil presiden Cinta Laura. Kata anak saya dia sih double degree ya, iya deh, di Columbia University ya. Columbia University itu satu kampus yang melahirkan lulusan pertama di bidang politik orang Indonesia adalah Diliar Nur yang lulusan Columbia, yaitu orang pertama yang berhasil mendapat gelar doktor ilmu politik ya. Diliar Nur almarhum. Jadi Columbia University itu satu universitas yang bergengsi di Amerika. Nah, untuk mengamankan jalan raya menuju presiden periode kedua, pilihan-pilihan yang agak rasional dan mewakili kalangan anak muda dan juga mewakili perempuan, itu sebaiknya Cinta Laura ya, wakil presiden dari Prabowo. Jadi cari wakil presiden tuh yang pinter gitu loh. Ya udah, yang masa lalu udah lah itu. Untuk ke depan ini satu usulan ya, usulan cari wakil presiden tuh ya jangan wakil presiden yang bodoh gitu. Yang pintar ya. Jangan kekeliruan historis itu jangan dilakukan untuk kedua kalinya oleh Prabowo. Oke lah, kan sekarang setelah 5 tahun terakhir kan investasi politiknya sudah mumpuni itu kalau tahun 2029 ya, dan jaringannya mungkin lebih kuat, jadi sumber daya logistiknya juga kuat ya kan, dan punya mungkin juga masyarakat makin yakin ada prestasi-prestasi tertentu yang mungkin misalnya makan bergizi gratis itu menjadi satu key selling point ya, titik daya jual Prabowo tahun 2029. Who knows ya, tapi jangan sampai salah milih ya calon wakil presiden ya. Kalau nggak Cinta Laura mau di Ayunda itu juga bagus ya, tapi kurang ekspresif dia meskipun dia lulusan Oxford juga ya S2-nya. Atau Tasya Kamila yang dulu nyanyikan lagu Pamanku Datang itu, tapi kan dia lulusan dari Columbia University. Anak-anak Indonesia itu, perempuan-perempuan artis-artis itu pinter-pinter sekarang. Milih calon wakil presiden kok yang cari yang pinter. Tapi sebaiknya sih jangan Cinta Laura, biarin Cinta Laura itu ini ya, wakil presidennya Anies Baswedan. Nah, kalau diambil sama Anies Baswedan itu jauh lebih cocok. Dari kemungkinan kalau nanti Prabowo salah milih calon wakil presiden dan Anies Baswedan berhasil ya
meminang dalam tanda petik meminang calon wakil presiden Cinta Laura, itu langsung itu Prabowo bisa masuk kotak selamanya. Ini si analisa tukang donat yang sekarang bermetamorfosa menjadi tukang bubur ayam ya. Udah, saya mau tidur ngantuk. Aduh. Tuh, besok saya jualan bubur ayam setelah sebulan nggak jualan. Duit saya kosong nih, apa namanya? Bantal saya nggak ada duitnya, habis. Banyak ponakan-ponakan yang datang kita amplop-amplopin. Ada juga yang dapat amplop kosong, duitnya kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jangan terlalu serius hidup itu. Yang serius itu cuma 3 kalau Ustadz tadi Hidayat itu. 1, Quran itu harus serius, sholat harus serius. Yang ketiga jangan bohong. Kemarin ada pemimpin yang tukang bohong, jangan begitu. Yang serius itu yang jadi sidik gitu. Yang Rasulullah itu waktu umur 35 itu mendapat pengakuan sosial sebagai orang yang al-amin, yang bisa dipercaya. Ini mah ya bapaknya tukang bohong, diikuti anaknya, itu nggak tahu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau saya sebutin namanya saya bisa masuk penjara karena melanggar undang-undang ITE di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, Ya. 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000 kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah, perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah, masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada.
yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi, finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah, ya, dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka, sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.